الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Kematian yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Samsul Lawenga SPDI kepada Bapak Ustadz dengan hormat dipersilahkan. Tabe. Sini, Ustaz. Oh iya, Sudah dilihat. dapat ya semua ya. Ila hadratan Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwaji wa juriyah, khususan ruhi almarhum Nur Azizin Aziz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashadiqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan wal asri innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hadza millazah. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin wa nahnu zalika minas sahidin wat tahirin. Yang saya hormati dan muliakan, hadir di tengah-tengah kita kepala seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, Bapak Dr. Andus Haji Wawa Suryatna MHI. Alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para sahibul musibah, seluruh kita yang hadir
yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semua insya Allah saya hormati, dan mudah-mudahan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, sekalipun kita berada dalam situasi dan kondisi melaksanakan ibadah puasa, namun kita meringankan kaki kita melangkahkan ke tempat ini dalam rangka kita menghadiri acara takziah atas meninggalnya orang tua kita, saudara kita, kakek kita, almarhum Bapak Nur Azidin Asis, yang meninggalkan kita beberapa hari yang lalu. Sekaligus kita mendoakan almarhum, semoga dilapangkan kuburnya, diringankan hisabnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi keluarga yang ditinggalkan, istri tercinta dan anak-anaknya tersayang, semoga diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah dalam menjalani ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan menghirup udara dunia, yang dari setiap nikmat termasuk udara yang Allah berikan kepada kita semua ini, tidak satupun diminta bayaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita bisa hadir, meluangkan sejenak aktivitas kita, meninggalkan sejenak aktivitas kita, untuk kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka acara takziah. Semoga setiap langkah kita menuju ke tempat ini akan selalu dihitung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah, yang seyogianya hari ini yang akan menyampaikan tauziah atau kata-kata takziah adalah Kepala Seksi Pendidikan Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, yakni Ustadz Sutami Idris MPDI. Namun beliau ada tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan dan tidak bisa diwakilkan, maka tadi malam saya di WA secara pribadi bahwa bisa menggantikan beliau di tempat ini. Inilah ketika beliau WA saya sampaikan sami'na wa ata'na. Kalau ketua sudah sampaikan, anggota harus ikut. Apapun itu saya harus sampaikan. Nah, oleh karena itu, kalau tidak panjang yang saya sampaikan, dipanjang-panjangkan saja, Bu. Karena kondisi kita saat ini, kalau saya juga terlalu banyak bicara, Ibu tahu sendiri, Jo. Karena ini dalam kondisi puasa. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada ibadah puasa yang kita laksanakan ini. Kehadiran kita semua akan menambah nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan yang mulia. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diingatkan tentang kematian lagi. Hampir setiap saat informasi-informasi kematian itu selalu saja hadir di benak kita semua. Mari Pak. Waalaikumsalam. Kepala BNN. Mohon maaf ini Pak.
sudah mendahului ini Pak. Baik, saya lanjutkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diingatkan lagi tentang kematian. Kematian oleh saudara kita, orang tua kita, Bapak almarhum Nur Azidin Aziz, yang memberikan kesan iktibar bagi kita semua. Beliau tentunya orang baik di mata kita, sehingga itu kehilangan almarhum ini bukan hanya terjadi pada keluarganya, namun juga terjadi pada kita sekalian. Beliau almarhum ini adalah wakil imam di Masjid Pemda Poso. Biasanya belum ada yang muazin, beliau sudah azan. Beliau sudah yang azan, almarhum juga sudah yang imam. Masya Allah. Sehingga hari ini kita hadir banyak, dari pertama menguburkan almarhum, mulai dari memandikan, kemudian mengantarkan almarhum disolatkan di masjid. Itu luar biasa banyak jemaah. Ini menandakan almarhum meninggalkan kita semua, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kematian adalah sebuah hak prerogatif Allah. Semua kita yang hidup di dunia ini pasti mengalami yang namanya kematian. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita tahu ini ayatnya. Kita hafal mati ini. Begitu kita baru bangun tidur langsung tanya, apa itu ayat kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma dibilang begitu saja. Tapi tidak meresapi apa yang terkait di dalam itu. Intisari makna daripada kalimat itu seharusnya menjadi bahan motivasi kita untuk bagaimana kita hidup di dunia ini. Tidak lain yang kita lakukan adalah memperbanyak yang namanya amal saleh, bukan amal salah. Jadi yang kita perbanyak amal saleh. Kenapa? Karena yang kita bawa menuju Allah, menghadap Allah nanti di hari kemudian tidak lain adalah amal soleh. Itulah kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, surat Quran surat Al-Wal Asr yang saya sudah bacakan tadi, ayatnya kurang lebih demikian, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafil husr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kita hidup ini rugi semua ini. Setiap aktivitas kita selalu berada dalam kerugian. Kata Allah, kecuali, mari, biasa ada iklan begini lewat. Cuma iklannya agak harum-harum sedikit. Apalagi tengah hari begini. Tinggal iman saja. Perkuat iman. Karena sebentar ini ada acara istirahat. Ada acara istirahat. Tapi istirahatnya nanti di rumah. Ketika beduk berbunyi Allahumma laka suttu wa bika amantu, baru gosok saja itu apa-apa. Nah, sekarang jangan dulu. Saya lanjut. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafil husr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Pertanyaannya, siapa-siapa yang tidak merugi dalam hidup ini? Pertama, ilal ladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman kemudian dia melaksanakan amal saleh, bukan amal salah.
wa tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan tentang kebaikan, saling ingat mengingatkan tentang bagaimana yang menjadi pedoman kita dalam hidup ini. Tentunya apa yang tersirat di dalam Al-Quran itu. Wa tawasau bis sabar, orang-orang yang senantiasa saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita manusia ini, Bapak Ibu, hidup, tidak satupun manusia yang tidak ada ujian dari Allah. Tidak satupun kita yang hidup ini kalau tidak diuji oleh Allah. Nah, oleh karena itu ujian-ujian yang datang dari Allah itu tergantung kadar keimanan kita. Tergantung kadar keimanan kita masing-masing untuk menerima ujian itu. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita kalau ujian itu kita tidak mampu untuk menerimanya. Inilah hari ini para sahibul musibah, istri tercinta, anak-anaknya tersayang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ujian yang namanya kematian dari seorang yang tercinta. Nah, oleh karena itu kita hadir di sini memberikan motivasi, bertakziah, menghibur keluarga yang berduka. Kata Nabi, man aza musaban falahu mislu ajru. Barang siapa yang hadir mentakziai orang yang berduka, orang yang dirundung musibah, seseorang yang diuji oleh Allah dengan ujian itu membuat dirinya terpukul hatinya, tergoyang batinnya. Maka kalau kita hadir menghibur keluarga ini yang berduka, maka kata Nabi, kita akan mendapatkan pahala yang sepadan yang diterima juga oleh sahibul musibah. Jadi kalau sahibul musibah dapat onde-onde, kita orang juga yang hadir ini mentakziai, kita orang dapat juga onde-onde. Begitu makna daripada hadis itu. Nah, oleh karena itu kita tidak sia-sia hadir di tempat ini. Bagian dari bagaimana kita meningkatkan yang namanya amal saleh. Tidak gampang ini. Mengumpulkan orang sebanyak ini tidak gampang. Disinilah tempat kita bagaimana untuk bersilaturahim. Nah, orang-orang kata Nabi yang selalu menjalin hubungan silaturahim dengan siapapun dia, maka pertama rezekinya akan dilancarkan oleh Allah. Yang kedua akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Makanya saya di warkop biasa bergurau. Saya kasih tahu Pak Bahar Sapi. Saya bilang, Pak Danton ini yang paling panjang di umur. Kenapa? Sampai di pulau-pulau silaturahim. Tercalik. Itu orang ini terbatas hanya di kota saja. Tapi beliau-beliau itu sampai di pulau-pulau. Di mana dapilnya itu dia pikiakan. Di kampung-kampung itu memperpanjang usia ini. Umur. Nah, itulah makna daripada kemudian Allah memberikan kita satu ayat itu. Kata Imam Syafi'i, seandainya kalau Allah hanya menurunkan Quran surat Wal Asr itu dalam kehidupan dunia ini bagi kita manusia untuk menjadi hujah dalam kehidupan kita manusia, maka kata Imam Syafi'i sudah cukup. Kalau menurut Imam Syafi'i sudah cukup adanya, karena maknanya itu luar biasa ini. Wal asri, demi masa, demi waktu, idnal insana lafil husr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapa-siapa yang tidak merugi, lallazina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, orang-orang yang banyak melakukan amal saleh dalam kehidupan dunianya. Karena yang kita mau bawa itu. Jadi ketika kita meninggal dunia, kemudian disampaikan bahwa mudah-mudahan dia husnul khatimah.
Yang kita minta itu husnul khatimah, meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik. Ada orang meninggalkan dunia ini, Pak, bapanjat kelapa. Ada begitu. Ada orang meninggalkan dunia ini tidak bisa terbuka dia punya mulut. Lisannya itu tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini banyak yang begini. Sehingga yang kita kejar adalah bagaimana kita banyak-banyak melakukan amal saleh. Ketika datang malaikat maut, makanya kalau menjadi iktibar dalam hidup ini ada syair lagu. Syair lagu itu judulnya Selimut Putih. Bukan selimut tetangga, bukan. Selimut putih. Apa lagunya? Bila Israel datang memanggil, jasad terkubur di pembaringan. Nah, seperti itu. Seluruh tubuh rasa menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kalau mau diresapi ini lirik lagu luar biasa, Bu. Menetes air mata. Menetes air mata, Bu. Karena apa? Ketika malaikat Israel itu datang kepada kita, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Kemudian yang dia datangi itu adalah orang-orang yang saleh, yang selalu melakukan amal saleh dalam kehidupannya. Bertanya malaikat Jibril, ya Allah, malaikat Israel, ya Allah, ini orang, dia orang yang saleh, mau aku cabut dari mana ruhnya ini? Maka kata Allah, coba cabut dari matanya. Begitu malaikat Israel mencabut dari matanya, ruh tidak bisa keluar dari matanya. Bertanya malaikat Israel, kenapa ini ya Allah? Maka kata Allah, dialah mata yang senantiasa meneteskan air mata ketika dia melaksanakan sholat qiyamul lail. Ibu-ibu pernah menangis tengah malam, Bu? Menangis karena apa? Takut. Dia ada doi. Apalagi sedekat lebaran begini. So tinggal 1 minggu isi toples belum ada. Mau tunggu-tunggu gaji 13 belum ada kabar. Nah, TPP sampai sekarang ini ibu-ibu belum cair. Kuncinya bagaimana menghadapi itu, sebentar saya jelaskan. Ditanya malaikat Israel, kenapa ya Allah aku tidak mampu mencabut ruhnya melalui matanya? Maka kata Allah, itulah mata yang senantiasa meneteskan air mata tatkala dia melakukan SLJJ dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambungan langsung jarak jauh di tengah malam. Kita kalau tengah malam apa yang menyala? HP. Kaki pai tua, ya semua nyala ini istri pemuka. Padahal babungkus HP ada hidup-hidup. Nin tahu dia baku WA dengan siapa. Nauzubillah min jalik. Hati-hati. Bukan amal saleh didapat, tapi amal salah. Kata Allah, coba cabut dari tangannya. Malaikat Israel itu cabut dia dari tangannya. Tidak mampu dicabut. Dia tidak mau keluar ruhnya dari tangannya. Kata malaikat Israel, kenapa ya Allah dia tidak mampu ruhnya itu keluar dari tangannya? Aku kesulitan mencabut itu. Maka kata Allah, dialah tangan yang senantiasa bersedekah, memberi segala kemampuan, kelebihan hidupnya, berbagi dengan orang lain. Jadi kalau ada tangan yang biasa batampeleng orang lain, hati-hati. Lain dia peta cabut itu roh. Dicabut lagi dari kaki. Ya Allah, kata Israel, tidak mampu aku mencabut ruhnya melalui kaki. Maka kata Allah, itulah kaki yang dia gunakan untuk berjalan ke majelis taklim selama dia hidup. Dia berjalan ke tempat-tempat yang baik. Ada sekarang rumah dekat masjid, dia lewat masjid.
kaki kita gunakan pergi di diskotik, pergi duduk-duduk di kabose, sudah azan sana berkumandang, Bu, binte Bu, macam ditahu ya. Nah, kesulitan malaikat Israel, bukan Israfil Bu, beda itu Israel dengan Israfil. Kalau Israfil peniup sangkakala. Kemarin itu malam tahun baru, saya bilang jangan coba-coba kamu tiup trompet nak. Mau tak kage itu malaikat Israfil, dia ambil trompet, dia tiup selesai kita orang. Makanya banyak anak-anak yang tidak mau tiup itu. Nah, dicabut melalui kaki tidak bisa. Melapor malaikat Israel kepada Allah, ya Allah, saya sudah tidak bisa mencabut dari arah mana rohnya, karena dia orang yang saleh. Maka kata Allah, kau pergi ke surga. Di depan surga itu ada baliho, bukan baliho partai. Sekarang ini hati-hati Bu, melihat gambar yang ada di baliho. Ya, klarifikasi baik-baik, karena ada biar baliho pakai songko, pakai surban, padahal tidak tahu mengaji. Klarifikasi betul-betul itu caleg, dilihat baik-baik. Nah, coba kita orang masyarakat ini masyarakat tawadu, ya, masyarakat tawadu. Bukan menurut Islam tawadu itu merendahkan diri, bukan. Masyarakat tahu warna duit dikasih 50, jangan mimpi dia tusu itu. Yang 100 dia pilih. Hati-hati, 105 tahun kasihan Bu. 100 pergi di pasar ikan, pulang cuma dapat katombo. 5 tahun. Nah, kenapa sudah jauh sampai di partai ini? Sampai di depan surga. Kata Allah ada itu tulisan di depan